Swastiastu, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang akuntansi keuangan dengan submateri akuntansi piutang, ya. Kita langsung aja ke materi, ya, piutang. Piutang itu merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar yang dalam neraca perusahaan timbul akibat terjadinya penjualan barang secara kredit. Ya, nah pembayaran dari piutang itu dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli terjadi, dan batas waktu pembayarannya itu adalah 30 hari sampai dengan 90 hari. Kemudian kita lanjut ciri-ciri piutang, ya. Yang pertama, ciri-ciri piutang itu adalah adanya nilai jatuh tempo. Ya, untuk nilai jatuh tempo itu yang dimaksudkan adalah untuk menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Jadi di sini maksudnya nilai jatuh tempo itu adalah jumlah piutang seorang debitur atau seorang customer kepada perusahaan kita. Jadi jumlah piutang awalnya itu ditambahkan dengan jumlah bunga atau dendanya. Misalnya sudah lebih dari batas waktu atau jatuh tempo, itu misalnya dikenakan denda, atau dibayar sebelum jatuh tempo akan mendapat potongan. Itu namanya nilai jatuh tempo. Kemudian untuk yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo, ya. Nah, untuk tanggal jatuh tempo untuk tanggal jatuh tempo itu dapat dilihat atau diketahui dari lamanya atau umur piutangnya, ya. Nah, di sini pada umumnya penjual itu menggunakan dua jenis tempo, yaitu biasanya pengukuran umur itu bisa bulanan, bisa harian. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, di awal piutang itu bisa dibayarkan dari maksimal 30 hari sampai 90 hari. Jadi kalau kita misalnya menghitung harian, itu kita misalnya batas waktu pembayaran itu misalnya 10 hari. Kemudian kalau bulanan yaitu lebih dari 30 hari sudah 1 bulan, apalagi 90 hari itu sudah hampir 3 bulan. Itu tergantung perusahaannya untuk mengukur tanggal jatuh temponya. Kemudian yang ketiga itu adanya bunga yang berlaku. Nah, di sini untuk adanya bunga yang berlaku itu sama seperti yang Ibu jelaskan di awal, itu yang dari nilai jatuh tempo. Dan dari nilai jatuh tempo itu kan ada bunga yang dikenakan oleh perusahaan yang memberikan piutang. Nah, di sini adanya bunga yang berlaku itu besaran bunganya. Kalau di nilai jatuh tempo itu adalah besaran nilai untuk yang harus dibayarkan. Nah, di sini dengan adanya bunga yang berlaku itu maksudnya adanya suku bunga yang berlaku. Misalnya dari jumlah piutangnya itu dikenakan bunga berapa persen, itu maksudnya adanya bunga yang berlaku. Kemudian kita lanjut. Ya, di sini selain dari ciri-cirinya, di sini ada juga masalah akuntansi yang berhubungan dengan piutang. Jadi kalau kita sudah memberikan piutang, pastinya akan ada masalah-masalah yang berhubungan dengan piutang, ya. Nah, yang pertama itu adalah pengakuan piutang dagang. Ya, pengakuan piutang dagang. Apa itu pengakuan piutang dagang? Nah, maksudnya di sini pengakuan piutang dagang itu diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan secara kredit, kemudian ada retur dan potongan penjualan, dan ada pelunasan piutang oleh pelanggan. Nah, itu maksudnya pengakuan piutang itu diakui adanya pada saat terjadi transaksi-transaksi ini. Ya.
kita lanjut. Yang kedua ada penilaian piutang dagang. Ya, penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih yang bisa diperoleh dengan jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Nah, di sini maksudnya penilaian piutang adalah besaran jumlah piutang yang diakui oleh perusahaan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Jadi jumlah piutang yang ada di perusahaan dikurangi dengan, jika ada cadangan kerugian piutang, dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Segitulah besar dari nilai piutang yang ada di dalam perusahaan yang kalian buat. Oke, selanjutnya pengalihan piutang dagang. Ya, pengalihan piutang dagang ya, yang di sini pengalihan piutang dagang itu maksudnya adalah perusahaan dapat menjual piutang perusahaan. Dari sini pengalihan piutang dagang itu terjadi ketika perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimiliki kepada pihak lain seperti lembaga keuangan, pegadaian piutang dan bank dengan tujuan mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Nah, di sini pada saat perusahaan menjual piutangnya, misalnya kita sebagai perusahaan A ingin menjual piutang dari perusahaan B. Nah, sebelum kita menjual piutang itu, kita dari pihak perusahaan harus memberitahu perusahaan B atau perusahaan yang berutang agar membayar utangnya kepada pembeli piutang. Misalnya kita memberikan kepada menjual piutang tersebut kepada pegadaian piutang. Jadi yang punya piutang itu nanti akan membayar kepada pegadaian piutang dan semua kerugiannya itu akan ditanggung oleh pihak pegadaian, bukan dari perusahaan kita ya. Itu untuk pengalihan piutang. Kita kembali dan lanjutkan ke penghapusan piutang. Nah, di sini oke, kita lanjut penghapusan piutang ya. Di sini penghapusan piutang adalah kerugian yang ditanggung perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, seandainya dari pengalihan piutang tersebut tidak ada yang ingin menerima pengalihan piutang ya, jadi kita masukkan ke dalam penghapusan piutang. Jadi mau nggak mau perusahaan yang tidak bisa membayar itu akan masuk sebagai kerugian piutang bagi perusahaan kita. Nah, di sini terjadi karena peminjam memiliki kondisi yang menyulitkan untuk membayar, juga dapat disebabkan karena tidak dibuatnya kontrak atau perjanjian yang jelas dan dilindungi oleh hukum ya. Nah, sekarang untuk penghapusan piutang ini, bagaimana caranya perusahaan kita mencatat penghapusan piutang ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ya, nah di sini untuk menghapus piutang itu kita mencatat dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung ya. Di sini Ibu berikan perbandingan pencatatan untuk metode langsung dan metode tidak langsung. Ya, sudah terlihat perbedaannya ya dengan metode langsung dengan metode tidak langsung. Ibu langsung berikan contoh soal biar lebih gampang kalian memahami. Untuk metode langsung, poin A ya, di sini kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Jadi di sini maksudnya pada saat terjadinya penerimaan piutang atau terjadinya piutang, perusahaan tidak mencatat sebagai penghapusan piutang ya. Jadi misalnya ada perusahaan membeli barang dan tidak membayar,
Ya, di sini Ibu berikan tabel untuk perbandingan cara pencatatan dengan metode langsung. Yang pertama itu poin A. Pada metode langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Nah, di sini pada saat penerimaan piutang di metode langsung itu tidak kita catat ya, karena di metode langsung kita tidak menaksir kerugian piutang ya. Jadi pada saat terjadinya piutang, misalnya contohnya seperti ini, misalnya contoh soal untuk poin A yang metode langsung, dijual barang dagangan kepada toko Anugrah sebesar 25 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan taksiran kerugian piutang sebesar 1%. Nah, di sini untuk metode langsung, karena kita tidak menaksir kerugian piutang, jadi kita tidak mencatat transaksi penghapusan piutang pada saat transaksi piutang tersebut terjadi. Ya, di jurnalnya sini metode langsung kita tidak menjurnal ya, kita tidak membuatkan jurnal karena pada saat terjadinya piutang tersebut kita tidak menaksir kerugian piutangnya ya. Jadi kita catat pada saat piutang penghapusan piutang itu terjadi, baru kita mencatat sebagai penghapusan piutang atau kerugian piutang. Nah, kemudian masih di poin A untuk metode tidak langsung. Ya, di sini metode tidak langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat pada periode terjadinya piutang atau penjualan berdasarkan taksiran. Nah, yang di sini jika kita menggunakan metode tidak langsung, baru kita mencatat pada saat terjadinya piutang atau penjualan secara kredit ya, dengan berdasarkan taksiran. Ya, kita kembali lagi ke soalnya. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Nah, contoh soal untuk poin A, dijual barang dagangan kepada toko Anugrah sebesar 25 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan taksiran kerugian piutang sebesar 1%. Nah, tadi di sana dibilang pada saat terjadinya piutang kita mencatat berdasarkan taksiran ya. Jadi di sini kita lihat berapa besaran taksiran kerugian piutangnya ya. Nah, di sini besaran taksiran kerugian piutangnya adalah 1% ya. Jadi yang kita hitung adalah sebesar 1% dari jumlah piutang yang terjadi atau yang kita transaksikan kepada toko Anugrah. Jadi 1% dari 25 juta ya. Kita lihat jurnalnya. Ya, di sini dibilang dicatat sebagai kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit ya. Kita lihat jurnalnya. Nah, di sini untuk metode tidak langsung di poin A, kerugian piutang dicatat sebesar penjualan yang terjadi 1% dari penjualan yang terjadi kepada toko Anugrah. Jadi itu kita catat sebagai kerugian piutang di debit sebesar 250.000. Kemudian cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 250. Ya, di sini kita mencatat sebagai cadangan kerugian piutang. Sekarang kita lanjut ke poin B. Di poin B, di sini setiap penghapusan piutang langsung dicatat pada rekening kerugian piutang. Nah, di sini berarti pada saat terjadinya penghapusan piutang baru kita mencatat. Tadi di awal di poin A pada saat terjadinya piutang kita tidak mencatat. Nah, sekarang di poin B baru diberikan arahan pada saat terjadi penghapusan piutang ya, baru kita mencatat kerugian piutang tersebut ya dengan jurnal kerugian piutang di debit dan piutang berkurang di kredit. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk poin B.
toko Ababil mengalami kerugian dan menyatakan tidak sanggup melunasi utangnya sebesar 1 juta. Nah, jadi di sini toko Ababil ini menyatakan dia tidak mampu membayar piutangnya. Jadi kita di perusahaan, jika kita menggunakan metode langsung dalam perusahaan kita, jadi kita mencatat pada saat toko Ababil menyatakan dia tidak sanggup untuk membayar utangnya, ya. Sini kita catat dengan metode langsung. Jurnalnya adalah kerugian piutang di debit dan piutang di kredit. Ya, di sini maksudnya kita mencatat itu sebagai kerugian piutang pada perusahaan kita dengan mengurangi jumlah piutang yang dimiliki oleh toko Ababil. Jadi kerugian piutang itu posisinya di debit sebesar 1 juta dan kemudian piutangnya berkurang di posisi kredit dengan jumlah 1 juta. Ya, kita lanjut lagi ke metode tidak langsung yang poin B, ya. Metode tidak langsung untuk di poin B, setiap penghapusan piutang dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang, ya. Jadi di sini di metode tidak langsung, setiap penghapusan piutang yang terjadi pada saat terjadinya penghapusan piutang itu dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang, ya. Karena sebelumnya pada saat terjadinya piutang itu perusahaan yang menggunakan metode tidak langsung melakukan taksiran kerugian piutang pada saat terjadinya piutang atau penjualan secara kredit. Itu kita mencatat sebagai cadangan kerugian piutang, ini berhubungan dengan poin A. Nah, sekarang yang di poin B ini terjadi penghapusan piutang dengan kita mencatat dengan metode tidak langsung. Ya, langsung ke soal. Nah, sini soal untuk poin B, toko Ababil mengalami kerugian dan menyatakan tidak sanggup melunasi utangnya sebesar 1 juta, sama seperti soal pada metode langsung tadi. Nah, sekarang bedanya adalah penjurnalannya, walaupun soalnya sama tapi penjurnalan dengan metode tidak langsung berbeda, ya. Pada saat perusahaan mengalami penghapusan piutang atau piutang itu tidak sanggup dibayar oleh toko Ababil, perusahaan mencatat sebagai cadangan kerugian piutang. Ya, kita lihat jurnalnya. Nah, di sini dengan metode tidak langsung, pada saat terjadinya penghapusan piutang, perusahaan mencatat sebagai cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta dengan mengurangi saldo piutang yang dimiliki oleh toko Ababil sebesar 1 juta. Jadi saldonya perusahaan ambil dari cadangan kerugian piutang, ya. Bukan mencatat sebagai kerugian piutang aja, tapi diambil dari cadangan kerugian piutang dan mengurangi saldo piutang toko Ababil. Baik, kita lanjutkan ke poin C dengan metode langsung. Di poin C, di situ pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan. Di sini, jika perusahaan menggunakan metode langsung, pada saat debitur menyatakan sanggup untuk membayar piutang yang sudah dihapuskan, itu kita tidak menjurnal karena karena debitur hanya menyatakan sanggup aja, dia cuma ngomong aja, oh saya sanggup untuk membayar piutang yang sudah dihapuskan. Contohnya di sini, ya. Jadi pada saat pembayaran, saat dia menerima uang atau saatnya terjadi transaksi, baru membuat pembukuan. Jadi baru, kalau cuma hanya omongan aja, jika perusahaan menggunakan metode langsung itu tidak dilakukan pencatatan. Ya, kita lihat jawabannya. Untuk jurnalnya, metode langsung itu tidak dijurnal. Lanjut. Untuk poin C, jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung, ya, di sini pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan. Ya, di sini dicatat dengan jurnal piutang di debit, cadangan kerugian piutang
dikredit. Ya, langsung kita kembali lagi ke soalnya. Ya, contoh soal untuk poin C, jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung. Ya, di sini Toko Bagus menyatakan sanggup membayar utangnya yang telah dihapuskan sebesar 1 juta. Ya, jadi pada saat Toko Bagus menyatakan sanggup membayar utangnya yang telah dihapuskan, perusahaan yang menggunakan metode tidak langsung akan mencatat dengan jurnal seperti ini. Ya, perusahaan akan mencatat piutang di debit sebesar 500.000, kemudian cadangan kerugian piutang sebesar 500.000. Kenapa? Karena pada saat Toko Bagus menyatakan sanggup untuk membayar, jika menggunakan metode tidak langsung, kita mencatat piutang dari Toko Bagus itu akan bertambah ke perusahaan. Jadi piutangnya di debit bertambah, ya, dan otomatis cadangan kerugian piutang yang sudah kita gunakan untuk menutupi kerugian piutang itu akan kembali ke perusahaan sebesar 500.000. Ya, jadi di sini piutang untuk Toko Bagus akan bertambah sebesar 500.000, kemudian cadangan kerugian piutang yang pada saat kita membuat penghapusan piutang itu akan kembali ke perusahaan sebesar 500.000. Jadi posisinya ada di kredit sebesar 500.000. Ke poin D, ya. Poin D untuk metode langsung. Di sini waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar. Ya. Nah, jadi di sini pada saat kita menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan sanggup untuk membayar, baru kita mencatat jurnalnya. Ya, yang sebelumnya dia menyatakan sanggup aja, jadi kita nggak catat. Nah, sekarang pada saat kita menerima pembayarannya atau debitur datang ke tempat kita dan langsung membayar piutangnya, ya, piutang yang sudah dihapuskan, baru kita mencatat dengan jurnal. Ya, kita lihat soalnya. Nah, di sini contoh soal untuk poin D. Nah, sebelumnya Toko Bagus kan menyatakan sanggup untuk membayar, ya. Dan sekarang Toko Bagus datang membayar utangnya yang telah dihapuskan. Nah, pada saat dia menyatakan sanggup, Toko Bagus bilang dia akan membayar sebesar 500.000. Nah, yang di sini Toko Bagus datang membayar utangnya sebesar 500.000 jadinya, ya. Jurnalnya ya, jika perusahaan menggunakan metode langsung, perusahaan akan mencatat dengan jurnal kas sebesar 500.000 di posisi debit dan kerugian piutang sebesar 500.000 di posisi kredit. Kenapa? Karena pada saat kita menerima uang kas, pada saat kita menerima uang, itu kas kita akan bertambah sebesar jumlah uang yang kita terima. Itu di sini kasusnya sebesar 500.000. Nah, kemudian pada saat terjadinya penghapusan piutang, ya itu kan kita mencatat sebagai kerugian piutang. Nah, sekarang kerugian piutang itu sudah dibayarkan oleh Toko Bagus. Jadi, kerugian piutang kita berkurang, ya, sebesar 500.000 karena sudah dibayarkan. Itu maksudnya di sini kenapa muncul jurnal kas di debit dan kerugian piutang di kredit sebesar 500.000. Lanjut lagi ke poin D dengan metode tidak langsung. Ya, di poin D untuk metode tidak langsung, di sini waktu menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan membayar. Ya, di sini jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung, jadi pada saat debitur datang ke perusahaan dan membayar piutang yang sudah dihapuskan, itu kita menjurnal dengan jurnal kas di debit dan piutang di kredit. Nah, contoh soalnya sama seperti dengan metode langsung. Di sini Toko Bagus datang membayar utangnya yang telah dihapuskan. Ya, di sini Toko Bagus datang membayar utangnya yang telah dihapuskan. Kita menjurnal dengan metode tidak langsung adalah seperti ini. Ya,
ya, metode tidak langsung. Kita menjurnal kas di posisi debit sebesar 500.000 dan piutang di posisi kredit sebesar 500.000. Kenapa yang muncul adalah piutang bukan cadangan kerugian piutang? Ya, karena di poin C atau pada saat perusahaan atau toko bagus tersebut datang untuk menyatakan sanggup untuk membayar utangnya, di sana kan kita sudah menambah saldo piutangnya, ya, kita sudah menambah saldo piutangnya, kemudian mengurangi cadangan kerugian piutang. Nah, jadi pada saat toko bagus tersebut datang ke perusahaan untuk membayar piutang yang setelah dihapuskan, jadi kita mencatat sebagai penerimaan kas dan mengurangi piutang yang sudah kita tambahkan pada poin C sebelumnya, ya. Jadi di sini pada saat kita menerima uang, kita mencatat penerimaan kasnya di posisi debit dan mengurangi jumlah piutang yang terjadi di toko bagus. Oke, kita lanjut ke poin E. Ya, di poin E di sini jika debitur yang sudah dihapuskan datang bayar dicatat dengan jurnal, ya. Jadi di sini kita mencatat dengan jurnal kas di debit dan kerugian piutang di kredit, ya. Di sini jika debitur datang dan langsung membayar tanpa menyatakan kesanggupannya, dia datang aja ke perusahaan dan langsung membayar, jadi kita langsung aja mencatat sebagai penerimaan kas di debit dan kerugian piutang di kredit, ya. Jadi nggak ada ribet-ribetnya lagi, jadi kita langsung aja dia datang, ya langsung kita terima pembayarannya, ya. Jadi untuk contoh soalnya, ya, contoh soal poin E, misalnya toko aneka datang dan langsung melunasi utangnya yang telah dihapuskan sebesar 1.500.000. Jadi toko aneka itu datang ke perusahaan kita dan langsung melunasi utangnya, ya, yang sudah dihapuskan sebesar 1.500.000. Jika menggunakan metode langsung, kita mencatat sebagai penerimaan kas di debit sebesar 1.500.000 dan kerugian piutang di kredit sebesar 1.500.000, ya, karena kita sudah menerima uang kas dan piutang yang dimiliki oleh toko aneka karena kita menerima kas sebesar 1.500.000 dan kerugian piutang yang terjadi yang kita catat sebelumnya atas penghapusan piutang yang terjadi pada toko aneka. Jadi kerugian piutang yang kita sudah catat itu akan berkurang sejumlah 1.500.000. Lanjut untuk metode tidak langsung poin E. Ya, jika perusahaan mencatat dengan metode tidak langsung, pada saat debitur yang datang ke perusahaan dan untuk membayar piutang, dia datang dan langsung membayar tanpa ada menyatakan sanggup, ya. Jadi misalnya toko aneka itu datang ke perusahaan kita dan langsung membayar piutang yang sudah dihapuskan. Jadi kita itu mencatat sebagai kas di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Ini, ya, untuk soalnya sama seperti yang di metode langsung tadi. Di sini toko aneka datang dan langsung melunasi utangnya yang telah dihapuskan sebesar 1.500.000, ya. Jadi toko aneka datang dan langsung melunasi utangnya. Kita jurnal. Dengan jurnal kas di debit sebesar 1.500.000, kemudian cadangan kerugian piutang sebesar 1.500.000. Nah, jadi di sini karena toko aneka itu langsung datang ke perusahaan kita, ya, langsung datang ke perusahaan kita untuk membayar piutang yang sudah dihapuskan. Jadi di sini kita mencatat sebagai kas, ya, karena kita menerima uang, kita mencatatnya sebagai kas dan mengurangi cadangan kerugian piutang perusahaan atau perusahaan kita, ya, karena di sini dia datang dan langsung membayar, jadi kita langsung mencatat sebagai penambah kas dan mengurangi cadangan kerugian piutang yang sudah kita
ambil untuk menutupi kerugian piutang di perusahaan kita. Cukup segitu aja dulu untuk materi piutang ya. Nanti kita ya, cukup sekian untuk materi yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga materi yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami untuk mengerjakan latihan-latihan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan salam penutup. Om Santi 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 Om.